Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, acara ini memang dirancang sebagai sebuah ibadah pembangunan rohani, di mana kita percaya bahwa justru di tengah-tengah krisis pandemi ini kita mengalami kebangunan rohani, karena kita diberi banyak waktu oleh Tuhan untuk mencari Dia. Kita lebih banyak waktu di rumah untuk bersekutu dengan Dia. Saudara, kalau kita sampai merasa sumpah, kita merasa stres di tengah-tengah krisis pandemi ini, ada sesuatu yang tidak beres dengan hati kita, dengan kerohanian kita. Itu berarti kita sedang tidak klik dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ngerti saudara maksud Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, Tuhan ingin kita klik dengan sorga supaya kita bisa mendapatkan begitu banyak hal yang ilahi dari sorga. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini temanya adalah hikmat dan mujizat Allah di tengah krisis. Kita sedang menghadapi krisis pandemi, saudara, di mana kita merasa seperti terkunci, kita seperti dilumpuhkan, di mana kita tidak begitu bebas bergerak. Bahkan ada begitu banyak orang yang sendi-sendi kehidupannya sudah patah, bahkan tumbang, bisnisnya, pekerjaannya, saudara-saudara. Bahkan ada orang yang dipukul begitu rupa mentalnya sehingga dia terjebak di dalam kehidupan mental yang tertekan. Saudara, ada 4 pembatasan yang sedang kita hadapi sebenarnya hari-hari ini. Yang pertama, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita harus patuhi, saudara. Tetapi kita harus hati-hati dengan PPPM, yaitu pemberlakuan pembatasan psikis di tengah masyarakat, di mana banyak orang dikurung, dijebak oleh roh ketakutan, dipenjarakan oleh roh kekhawatiran, dipenjarakan oleh roh kecemasan. Bahkan banyak orang yang sudah dipenjarakan di dalam depresi yang begitu berat, saudara. Namun ini belum apa-apa. Ada juga pembatasan yang berikutnya, yaitu PPSM. Apa itu PPSM? PPSM itu adalah pemberlakuan pembatasan spiritual masyarakat, saudara, di mana iblis mencoba membatasi, mengurangi, kalau bisa meniadakan sama sekali kegiatan rohani, aktivitas rohani. Ini areanya, domainnya adalah rohani, spiritual. Iblis mencoba menggunakan cara-cara yang sedang diberlakukan sekarang ini di dunia spiritual untuk membatasi, membuat banyak anak Tuhan tertidur secara rohani. Tetapi yang luar biasa, saudara, pembatasan yang keempat, yaitu PPTT, saudara. Apa itu PPTT, saudara? Ini adalah pemberlakuan pembatasan terhadap Tuhan. Seolah-olah pandemi ini begitu luar biasa, sehingga bukan hanya manusia yang kebingungan, bukan hanya manusia yang kacau, bukan hanya manusia yang stres. Seolah-olah ya pandemi ini juga bikin Tuhan itu kebingungan. No, Allah kita tidak pernah bingung, tidak pernah bisa dibatasi. Di tengah-tengah pembatasan oleh karena krisis pandemi ini. Amin. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi, saudara? Bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa melewati krisis ini, gelombang badai COVID ini sebagai pemenang? Ada banyak tips yang bisa kita ikuti, kita belajar dari seminar atau webinar di hari-hari ini tentang strategi untuk tetap eksis, untuk tetap menjadi orang yang sukses di tengah-tengah pandemi, bahkan di tengah-tengah terjadinya perubahan demi perubahan. Tetapi saudara, yang kita akan belajar malam hari ini atau saat ini adalah kita mau fokus ke bagaimana kuasa
kuasa dan hikmat Allah membawa kita mengarungi badai, ombak, gelombang, angin ribut dari COVID-19 ini. Kita mau lihat ke sana, saudara. Haleluya. Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh pembatasan apapun. Mari kita ucapkan bersama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuasa dan hikmatnya tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Haleluya. Allah yang kita sembah tidak bisa dibatasi karena kuasanya tidak terbatas. Amin. Justru semua krisis berada di dalam kendali tangannya. Yes. Allah mengendalikan krisis. Allah mengendalikan situasi. Dia bekerja di dalam setiap situasi. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dia bekerja untuk memastikan terjadi kemajuan, terjadi peningkatan dalam rencananya di dalam hidup kita. Tuhan ingin rencananya terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin kita ada kemajuan di dalam rencananya. Amin. Itu yang ditulis di dalam kitab Roma. Kita tahu sekarang, katakan bersama, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana. Haleluya. Kalau diumpamakan, saudara, pandemi ini adalah datangnya kegelapan yang begitu pekat, saudara. Mazmur 139 ayat 12 berkata, kegelapan tidak pernah bisa menggelapkan Tuhan. Coba lihat Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Tidak ada satu kegelapan manapun yang bisa membuat Allah itu menjadi tidak berbuat apa-apa, menjadi kebingungan, menjadi tidak tahu harus melakukan apa-apa. Bagi Allah kegelapan itu sama saja seperti terang. Haleluya. Haleluya. Bagi orang yang tidak percaya, pandemi memang menggelapkan, saudara, membutakan, membingungkan, membatasi gerak, saudara, memacetkan, melumpuhkan banyak sendi kehidupan. Tetapi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak harus berjalan di dalam kegelapan. Haleluya. Tuhan yang hikmat dan kuasanya tak terbatas pasti punya cara, punya solusi, punya strategi untuk membuat kita bisa bertahan, bahkan tetap bergerak maju. Sekalipun di tengah-tengah pandemi. Katakan, saya mau bergerak maju. Haleluya. Tetap bisa bergerak maju, bukan dipukul berhenti, bukan dihantam lalu kemudian mundur, tetapi di tengah pandemi kita bisa tetap bergerak maju. Hati-hati kalau ada kemunduran, itu tandanya kau tidak sedang bersama Tuhan. Mari kita lihat, saudara, Ayub pasal 5 ayat 16. Ayub 5 ayat 16. Mari lihat bersama Ayub 5 ayat 16. Berkata demikian, demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Ulangi, demikianlah ada harapan bagi orang kecil. Kata kecil dalam ayat itu berasal dari kata dal, yang artinya sangat miskin,
kurus kering, lemah, sangat hina. Itu artinya kata kecil. Dengarkan lagi saudara, ada harapan bagi orang bahkan yang sangat miskin, sangat lemah, sangat melarat, kurus kering. Allah tetap menyediakan harapan bagimu. Halo, dengarkan ini. Adakah di antara saudara yang sebenarnya tidak terlalu kecil juga seperti yang digambarkan dalam ayat ini? Saudara masih kelihatan lebih hebat, tapi mental saudara, pengharapan saudara sudah pudar. Firman Allah ini datang kepadamu, ada harapan bagimu. Amin. Walaupun pandemi ini seperti menutup harapan saudara, memupus harapan saudara, tetapi firman Allah, Tuhan tetap memberikan pengharapan kepadamu. Haleluya. Mari kita katakan, ada harapan bagi orang kecil. Ada harapan. Lagi-lagi ada harapan bagi orang kecil. Ada harapan. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Bagaimana kita bisa menikmati saudara kuasa dan hikmat Allah, pengharapan di dalam kuasa dan hikmat Allah saudara. Yang pertama, ini bagian kita saudara. Ya, bagaimana kita bisa menikmati atau bisa mengalami pengharapan dibaharui karena kita percaya pada hikmat dan kuasa Allah. Yang pertama saudara, yang pertama, carilah Tuhan dan dekatkan diri kepada Allah. Masih dalam Ayub pasal 5, kita pindah ke ayat 8. Tadi ayat 16. Ini konteksnya. Ayub 5 ayat 8, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Katakan bersama, mencari Allah. Oh saudara, sekali lagi Allah itu nggak habis akal kok di hari-hari ini. Mesti ada saja caranya untuk saudara bisa tetap maju. Amin. Asalkan jangan membelakangi Tuhan. Harus terus dekat, harus terus ambil waktu duduk di kaki Tuhan, mencari Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Haleluya. Menanti-nantikan Tuhan. Oh haleluya. Ini yang pertama. Kalau saudara punya waktu luang, jangan gunakan untuk hal-hal yang gak produktif secara rohani. Apalagi saudara yang hanya akan membuat kita makin terpuruk. Kalau saudara punya waktu-waktu khusus yang bisa digunakan untuk cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, menenangkan hati di hadirat Tuhan, gunakan waktu itu dengan baik untuk cari Tuhan. Amin. Orang yang banyak bergaul karib dengan Tuhan akan diberitahu jalan-jalan rahasia. Yes. Ada pintu-pintu rahasia. Tuhan akan memberitahukan engkau saudara strategi-strategi untuk bisa mengatasi, untuk bisa hidup, untuk bisa tetap bergerak maju sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID ini. Apakah saudara percaya Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua saudara dikatakan oleh Ayub tadi dalam kitab Ayub, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Yang kedua adalah adukan atau ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Ngobrol, kira-kira begitu. Curhat atau dialog dengan Tuhan. Dialog itu artinya bicara dua arah, ngobrol dua arah, bukan mengkhotbahin Tuhan. Oleh sebab itu kita harus merubah gaya doa kita yang tadinya hanya mengkhotbahin Tuhan. Mulai sekarang kalau kita sudah ngomong sama Tuhan, jangan cepat-cepat amin lalu tinggalkan jam doa. Kalau kita sudah ngomong sama Tuhan, berapa detik, berapa menit sih kita ngomong persoalan kita. Sesudah itu lebih banyak waktu kita harus diam di hadirat Tuhan. Amin. Selesai kita ngomong-ngomong tentang persoalan, sesudah itu kita tenangkan hati di hadirat Tuhan. Rasakan dalam hati emosi-emosi rohani yang muncul. Atau saudara mulai
menangkap di dalam visualisasi saudara, apa kira-kira gambaran apa yang Tuhan sedang nyatakan kepadamu? Atau dengarkan dengan hatimu, kira-kira ada kalimat-kalimat apa dari Tuhan yang Tuhan mau katakan kepadamu sebagai jawaban atas keluhanmu. Haleluya. Ada berapa banyak anak Tuhan yang berdoanya seperti orang datang melapor di upacara. Lapor, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Laporan selesai, dia langsung pergi, saudara. Kepada Tuhan, soal doa itu dialog. Jangan cuma bicara kepada Tuhan, tapi kita harus sediakan waktu lebih lama untuk duduk di hadirat Tuhan, mendengarkan Dia berbicara. Katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Ini yang kedua, kalau kita mau alami terobosan, tidak mungkin di tengah pandemi ini nggak ada terobosan, nggak mungkin. Sedangkan laut yang biasanya menenggelamkan manusia, Tuhan tuh punya cara jalan di atas. Pandemi ini kan kayak laut yang bergelombang. Tuhan itu nggak terpengaruh sama sekali. Waktu orang Israel berhadapan dengan laut yang beraur, Tuhan belah kok laut itu. Untuk apa? Hanya untuk bikin jalan. Apa Tuhan nggak sanggup bikin jalan di tengah pandemi? Tuhan bisa bikin jalan rahasia. Tuhan bisa bikin jalur rahasia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayo anak-anak Tuhan, dengarkan ini. Jangan cemas, jangan depresi di tengah pandemi. Cari Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Amin. Pasti ada jalan rahasia. Amin. Setiap orang pasti ada jalan rahasia. Ya. Karena saudara hidup di daerah masing-masing, di sana pasti ada pintu-pintu rahasia. Tetapi anak Tuhan yang tidak mencari Tuhan, dia tidak akan punya ketajaman untuk melihat. Kalau kita cari Tuhan, kita tidak akan melihat dengan kacamata kita, tapi kita akan melihat dengan mata Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu jalannya, percayalah, di situ ada solusi, di situ ada terobosan. Saudara bergumul begitu rupa di hari-hari ini, pasti karena tidak melihat jalan, karena sudah tidak tahu rahasianya. Sekali lagi, cari Tuhan, banyakkan waktu duduk di kaki Tuhan, perbanyak waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Toh kita nggak bisa buat apa-apa. Daripada fokus memikir-mikirkan COVID, lebih baik lupakan COVID, datang sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Daripada ngobrol ngalor ngidul, chattingan, WA-an, nonton dan sebagainya, datang sama Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian yang ketiga, dalam ayat 15, tetapi Ia menyelamatkan orang yang miskin dan dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Tuhan menyelamatkan. Mari bayangkan Tuhan bertindak. Mari bayangkan Tuhan turun tangan. Ini berarti apa, saudara? Mari kita terima caranya Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Kita tidak bisa minta Tuhan mendikte, Tuhan lakukan ini, saya ingin begini, saya ingin begitu. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang harus buka jalan bagi kita. Ada kalanya jalan yang Tuhan buka bagi kita seringkali jalan yang aneh, tapi anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, dia akan menerima cara Tuhan apapun. Amin. Yang kedua, mari kita lihat bagiannya Tuhan. Ini luar biasa. Contoh-contoh bagaimana Allah bekerja dari Ayub pasal 5 ini, saudara. Yang pertama, saudara, ayat 9 dikatakan Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak
terbilang banyaknya. Yang pertama, Allah itu melakukan keajaiban. Apa itu keajaiban, saudara? Keajaiban itu begini, yang tidak ada siapapun, tidak ada pihak manapun sanggup melakukan, tapi Tuhan sanggup melakukan. Haleluya. Hari ini Tuhan belum kehabisan mujizat. Amin. Katakan bersama saya, Tuhan tidak kehabisan mujizat. Artinya Tuhan tidak. Haleluya. Tuhan masih punya banyak cara untuk bikin mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat. Tapi mujizat itu ada di mana? Mujizat itu ada di dalam kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat intim dengan Tuhan, mesti ada mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan bisa membuat mujizat. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, mujizat itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, banyak. Katakan bersama, banyak. Banyak. Itu bukan cuma satu macam, saudara. Berjenis-jenis mujizat, Tak terbilang. tak terbilang. Di dalam ayat 10 digambarkan ia memberi hujan ke atas muka bumi Iya. dan menjatuhkan air Ada. ke atas ladang. Lihat saudara, saya ingin mengatakan bahwa mujizat itu turun kepada orang-orang yang membutuhkannya seperti hujan. Allah tidak akan pernah kehabisan mujizat. Dia akan mencurahkan kuasa mujizatnya atas hidup kita. Kalau dia pernah memelihara Elia dan janda di Sarfat di masa krisis, Allah masih mampu melakukan hal itu di zaman. Amin. Haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada saja caranya, saudara. Yes. Haleluya. Pada waktu itu, saudara, Elia masih ada di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit, saudara tahu, bukan hanya Elia yang Tuhan pelihara. Pasti burung gagak itu juga dipelihara oleh Tuhan. Sebab kalau burung gagak itu nggak makan, nggak minum, dia pasti mati, nggak bisa bawa daging dan roti kepada Elia. Itu artinya burung gagak itu yang sedang dipakai Tuhan, itu dia pasti sudah makan duluan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Oh, luar biasa. Semua yang berada dalam proyeknya Tuhan pasti dicukupi Tuhan. Yes. Amin. Amin. Pasti dipelihara Tuhan, termasuk burung gagak. Lalu kemudian Sungai Kerit itu kering. Tadinya Elia sudah nyaman di sana, nggak ada orang yang dia layani, bahkan dia itu dilayani oleh burung gagak. Nggak ada kerjaan dia di sana, terlalu nyaman dia di Sungai Kerit. Lalu Tuhan bikin Sungai Kerit itu kering. Bisa enggak Tuhan bikin Sungai Kerit tetap mengalirkan air? Pasti bisa. Tetapi kenapa Tuhan keringkan? Karena ada janda di Sarfat yang membutuhkan Elia. Iya. Haleluya. Amin. Ada janda di Sarfat yang perlu dilayani. Tuhan suruh Elia pindah ke sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya Elia yang dipelihara karena dia taat, tetapi janda di Sarfat yang juga mau melakukan firman Tuhan juga diberkati. Yes. Anak-anak Tuhan tetap lakukan bagiannya, Amin. tetap lakukan firman, tapi dengan banyak doa, dengan banyak bergaul karib dengan Tuhan, supaya engkau punya iman. Karena kuncinya semuanya iman, saudara. Ketaatanmu harus didasarkan pada iman, bahwa kalau engkau taat pada Tuhan, maka janji Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup. Amin.
Oleh sebab itu anak-anak Tuhan teladani, jangan disangka. Amin. Jangan berkata begini, boro-boro yang melayani, boro-boro yang melayani Elia. Sebentar juga kami makan, ini tinggal sekali makan doang, lalu kemudian kami mati. Tapi kalau Tuhan bicara, nah ini untuk Tuhan bisa bicara, harus dekat dengan Tuhan, karena saudara akan tahu apa yang harus dilakukan. Haleluya. Tuhan bilang melalui Elia, bikin dulu buat aku, nanti tidak akan habis itu tepung dan minyak itu tidak akan habis. Haleluya. Sekali lagi anak-anak Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan melakukan firman Allah dalam ketakutan, kegentaran. Nanti besok mau makan apa? Kalau engkau sudah punya cukup iman karena engkau melekat dengan Tuhan, itu kunci mujizatnya, saudara. Amin. Engkau tidak akan mati. Engkau pasti dipelihara Tuhan. Taat, saudara, taat. Oleh sebab itu sekali lagi harus banyak-banyak duduk di kaki Tuhan untuk mendapatkan iman yang menghasilkan mujizat seperti janda di Sarfat. Haleluya. Tuhan pelihara. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan mujizat. Seperti hujan. Mari nyanyi bersama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat Allah itu bukan tetesan-tetesan air yang sedikit, saudara. Kalau kita perlu hujan mujizat, pasti Tuhan curahkan buat keluarga kita, buat kesehatan kita. Dia pasti curahkan, saudara. Dan yang luar biasa yang ketiga, yang Tuhan bisa lakukan di tengah krisis. Ayat 11. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ini artinya apa, saudara? Ini promosi. Orang kecil dipromosikan ke derajat yang lebih tinggi. Haleluya. Artinya begini, kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan aturkan bagi kita. Walaupun itu kelihatannya kayaknya nggak masuk akal, orang kecil, waduh, mendapat derajat yang tinggi. Orang hina dapat derajat yang tinggi. Orang yang tidak terpandang tiba-tiba diangkat, ditempatkan. Saudara, tetapi Allah bisa mengatur itu. Kapan? Itu di tengah-tengah krisis. Oleh sebab itu inilah waktunya, inilah kesempatan yang terbuka bagi kita untuk kita berdampak, supaya kita dipercaya, dipromosikan oleh Tuhan di tempat yang seharusnya kita ada di sana, di mana Tuhan menampilkan kita di atas panggung melakukan sesuatu yang besar. Dengan mujizat Tuhan bisa pakai hidup kita. Tiba-tiba Tuhan taruh ini di hati saya. Seolah-olah Tuhan bilang begini, jangan terlalu khawatir dengan dirimu. Bahkan aku mau pakai dirimu untuk berdampak pada banyak orang. Artinya aku bukan hanya mampu urus dirimu kok, aku juga mampu pakai engkau untuk mengurus banyak orang. Saudara, coba bertanya pada diri kita, ada enggak yang bisa kita lakukan bersama untuk banyak orang? Kalau sendiri sudah misalnya, saya kalau bantu orang hanya dengan sebutir telur, kayaknya nggak mampu dan ngisin-ngisin. Tapi kalau berapa orang bergabung menyatukan bantuan, lalu kita melakukan pendataan, kira-kira siapa yang butuh? Ini keluar, saudara, bukan di dalam. Tuhan akan urus kita di dalam. Haleluya. Tapi janji kita akan berdampak, kita akan dipromosikan. Haleluya. Apakah saudara mendengar apa yang Tuhan sedang ungkapkan saat ini? Orang yang dipakai Tuhan, yang dipromosikan Tuhan,
bukan orang yang terlantarkan oleh Tuhan. Kita hanya bersedia, saudara. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, jangan ikut-ikutan terpuruk. Kita yang berjerit-jerit ke orang luar, kita yang berharap-harap berkat luar, kita berharap-harap berkat burung gagak melulus. Tetapi dari ayat ini, Tuhan akan angkat kita. Amin. Tuhan akan tempatkan kita. Dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan datang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, Tuhan justru akan pakai gereja Tuhan di masa-masa kegelapan. Dengarkan lagi, saudara. Masa-masa sulit seperti sekarang ini sebenarnya adalah ladang buaya. Banyak orang akan berduyun-duyun datang karena di tengah-tengah kita ada jawaban. Amin. Haleluya. Amin. Saya tergetar dengan ini, saudara. Tuhan sedang menunggu anak-anak Tuhan yang bangkit menjadi terang. Kenapa ada banyak anak Tuhan justru hidupnya seperti dalam keterpurukan? Karena dia tidak pernah membuka hatinya untuk menerima visi dari Tuhan. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk berdampak di tengah pandemi? Saya terus-menerus melakukan atau memberitakan firman lewat virtual, lewat online, lewat audio yang saya kirim ini. Karena saya tidak mau terkurung di tengah pandemi. Bahkan ibadah kali ini dirancang begitu rupa bersifat KKR, bukan hanya audio tetapi ada videonya untuk disebar kemana-mana supaya banyak anak Tuhan tertolong. Tidak mudah untuk melakukannya, saudara. Saya tidak punya tim, saudara. Hanya kami suami istri saat ini, saudara. Tetapi kami mau melakukan apa yang bisa kami lakukan. Karena kami percaya bahwa ini caranya Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah pandemi. Ini saatnya Tuhan menempatkan kami di panggung, bukan untuk memamerkan diri kami, tapi untuk memamerkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya hikmat dan kuasa yang luar biasa. Bahwa Yesus mempunyai kuasa, kuasanya tidak pernah berubah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus bawa Kristus keluar dari mimbar gereja. Kenapa seringkali benturan terjadi dalam gereja? Karena tidak sibuk keluar. Mereka hanya sibuk di dalam saling sorot menyorot, saling mengkritik kekurangan di dalam. Inilah waktunya kita keluar menjadi terang. Kita adalah terang. Tugas kita bukan saling menerangi di dalam sini, bukan saling menyorot satu dengan yang lain dengan center. Kita harus keluar ke tempat Tuhan. Kita harus datangi mereka yang sedang mengalami kegelapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka justru sedang memandang kepada kita, saudara. Dan Tuhan punya hati untuk menampilkan kita. Tuhan sedang berusaha menempatkan kita. Dan kita akan berada di pusat perhatian, saudara. Inilah hari-hari di mana Tuhan akan membuat kemuliaannya bersinar atas kita. Orang banyak akan melihat, akan mencari, saudara. Oh, ada apa di sana? Kenapa mereka tetap bisa bertahan? Saudara, kita harus siap-siap akan goncangan lebih besar. Masa pandemi ini masa kita diperlengkapi. Inilah masa-masa firman Tuhan itu turun begitu banyak untuk segera direspon, ditangkap nilai-nilainya. Jangan terlambat, saudara. Haleluya. Ada sebuah lagu berkata, bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Haleluya. Saudara sekalian, kalau terang lilin ada dalam ruangan yang dipenuhi dengan lampu-lampu, dia nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi lilin kecil kalau dibuat keluar di tempat yang gelap, dia berarti sekali.
Amin. Saudara, kalau terus-menerus hanya di dalam, kayak nggak berarti, saudara. Hanya duduk-duduk dalam gereja menunggu mujizat Tuhan. Ayo keluar. Haleluya. Haleluya. Keluar. Banyak orang lebih gelap dari hidup kita. Mungkin kita merasakan hidup kita seperti dicuekin Tuhan, karena kita juga cuek terhadap proyek kerajaan Allah. Kita lupa tugas kita sebagai garam dan terang dunia. Kita hanya ingin saling menggarami di dalam. Kalau saling menggarami di dalam, ada yang nggak beres di dalam, berarti ada garam yang kawan. Mari kita keluar. Haleluya. Amin. Dan yang keempat, saudara, membuat kita lebih unggul, saudara. Dalam ayat 12 dikatakan, ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Saudara, itu caranya Tuhan, saudara. Kita lihat di tengah-tengah krisis itu banyak komentator-komentator, banyak usul pendapat, saudara. Tetapi saudara, dalam krisis yang luar biasa, tidak ada orang pintar yang bisa punya rumus, punya formula yang paling tepat untuk mengatasinya. Pada waktu pandemi dimulai, belum ada virus Delta. Ketika ada virus Delta, orang harus berpikir baru lagi. Tuhan seperti menggagalkan, ya, strategi-strategi sebelumnya. Haleluya. Sekarang orang was-was, apakah tidak akan muncul varian baru yang lebih, yang tidak bisa diatasi dengan vaksin. Ini Tuhan sedang menggagalkan banyak rencana. Saudara sekalian, kita harus tanya Tuhan, kira-kira kalau itu terjadi, saudara, ya, strategi unggul apa yang Tuhan akan pakai melalui kita? Kita hanya perlu mempersiapkan. Saya tidak bisa mengatakan, karena sesuatu yang besar belum terjadi. Tapi kalau itu terjadi, gereja harus siap. Haleluya. Sehingga gereja yang akan menjadi sumber hikmat, saudara. Gereja yang akan menjadi sumber solusi. Lalu dikatakan juga, saudara, dia akan membuat orang yang berhikmat justru terperangkap. Dalam Ayub 5 ayat 13, ia menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Itu artinya apa, saudara? Dia bikin orang yang berhikmat justru terjebak sendiri. Dalam kecerdikannya ternyata salah, saudara. Strategi kecerdikannya justru berubah menjadi bencana yang menghancurkan. Dengan kata lain, salah perhitungan. Apakah Tuhan bisa salah perhitungan? Tentu tidak. Amin. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang gelap seperti sekarang ini, hati-hati, jangan pakai perhitungan otak kita sendiri. Kita betul-betul harus dipimpin oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang berikut, yang ketiga, saudara, dalam ayat 14, pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Itu artinya apa? Dia bikin orang-orang kuat berhikmat itu menjadi tidak mampu memprediksi, jadi meraba-raba. Sebelumnya hebat-hebat, begini, harus begini, harus begitu. Sekarang mereka harus duduk termenung lagi. Terus bagaimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lihat saja, saudara, pemerintah kita harus berubah-ubah strategis, kan? Gak cukup satu, saudara. Dari strategi pertama sampai strategi sekarang ini, PPKM sudah berapa kali rubah strategi. Karena apa? Pandemi ini mempermainkan hikmat manusia. Dia seperti mencurangi kita, dia menipu kita, seolah-olah sudah mau reda, tiba-tiba meledak. Bahkan sebenarnya sudah diprediksi, tapi kita tetap kebingungan, tetap cara kita belum cukup akurat untuk menghadapinya. Disinilah, saudara, Allah sebenarnya ingin menunjukkan hikmatnya kepada kita. Allah ingin menampilkan orang-orang percaya. Apakah kita siap, saudara? Amin. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, saudara, dalam ayat 15-16, tetapi ia menyelamatkan orang yang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat.
demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Itu artinya apa? Tuhan akan membuat orang-orang yang tidak percaya, yang sok pintar itu, yang bengkok itu, karena rencana strategi mereka gagal, Tuhan membuat mereka bungkam. Bungkam artinya apa? Sudah gak bisa ngomong apa-apa, gak punya pendapat lagi. Akan ada waktunya di mana orang-orang pintar angkat tangan, gak bisa ngomong lagi. Dan disitulah sebenarnya Tuhan mau turun tangan, memakai orang-orang yang percaya. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan sedang bergerak hari-hari. Amen. Dia sedang menunggu Amen. rombongan anak Tuhan. Mari malam maju ke depan. Tuhan sedang menantikan kita semua untuk bergerak di hari-hari ini. Haleluya. 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 Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Rabbi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Mari kita berdoa, saudara. Saudara yang lemah, angkat tanganmu. Tuhan Amin, amin, menguatkan amin, engkau. amin. Tuhan menolong engkau saat ini. Amin. Tuhan melawat engkau. Ya. Saudara yang sakit, Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Saudara yang terikat, Tuhan bebaskan engkau. Saudara yang putus harapan hari ini, Amin. pengharapan yang baru diberikan kepadamu. Yes. Iman yang dikuatkan. Terimalah mujizat dan terimalah kuasa. Terimalah urapan, terimalah perlengkapan untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan bangkit bersama-sama untuk menjadi terangnya Tuhan. Mari angkat tanganmu. Amin. Berkat dari Allah Bapa, Yes. kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.